Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Novanti dengan NIM 43120010214 dari Universitas Mercu Buana Menteng, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup kewirausahaan dan bisnis untuk memenuhi UAS Kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SEMM. Berikut ini adalah materi yang akan dibahas dalam presentasi saya kali ini, yaitu dengan 4 materi. Yang pertama meliputi CMPK 1 tentang konsep dan teori realisasi rancangan bisnis, CMPK 3 tentang kelayakan dan kematangan suatu perencanaan bisnis, CMPK 5 tentang inovasi dan terobosan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan CMPK 6 tentang konsep mengembangkan usaha dan menembus pasar global. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep dan teori realisasi rancangan bisnis. Sebelum kita mengetahui konsep dan teori realisasi bisnis, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep dan teori realisasi bisnis. Rancangan bisnis atau business plan adalah suatu dokumen yang dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis sebagaimana bisnis tersebut dapat berjalan dengan matang, di mana isinya berupa suatu gambaran terperinci seputar bisnis, produk, atau layanan yang dikembangkan pada masa yang akan datang. Rancangan bisnis ini dapat dibuat saat pebisnis baru dalam memulai bisnis atau saat bisnis sudah berjalan, dengan alasan guna melakukan perubahan strategi dalam menganalisis kelemahan konsep, kesalahan persepsi pasar, dan hal-hal spesifik lainnya yang menyebabkan tujuan bisnis tersebut tidak tercapai, sehingga bisnis tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang jelas, seperti yang diharapkan oleh perusahaan dan menghasilkan margin laba yang terus meningkat. Dari pengertian tadi, tentunya terdapat beberapa alasan yang mengharuskan kita untuk melakukan rancangan usaha. Biasanya terdapat 4 alasan umum, yaitu membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor, menggunakan analisa SWOT dengan kepanjangan, strike, peluang, opportunity, kelemahan, weakness, dan tantangan bisnis. Street analisa dijadikan dasar untuk membuat strategi pemasaran yang baik sekaligus fleksibel dalam pelaksanaannya. Bisnis plan perlu diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan iklim ekonomi dan kondisi industri terkini, bisa mengatasi hal-hal eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis. Yang kedua, mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam sebuah bisnis plan, menguraikan berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari jumlah modal, jumlah karyawan, supplier, biaya operasional, dan lain sebagainya. Semuanya ditulis dengan lengkap sehingga dapat mengetahui segala yang diperlukan untuk membangun suatu bisnis dan menentukan strategi bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, membuat fokus pada tujuan. Bisnis plan harus berisi visi, misi, dan daftar tujuan yang spesifik sehingga akan membantu merencanakan bagaimana dan kapan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini akan memaksa manajemen untuk tetap fokus dan konsisten menjalankan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang keempat itu mendapatkan modal dari investor. Perusahaan yang membutuhkan investor untuk mendanai bisnis mutlak harus memiliki bisnis plan, uraian mengenai kebutuhan modal, biaya operasional, dan target penjualan, serta perhitungan berapa lama modal tersebut akan kembali. Akan menjadi perhatian calon investor untuk memutuskan investasi pada bisnis tersebut atau tidak. Selanjutnya yaitu dari adanya alasan pasti terdapat tujuan dari perencanaan bisnis. Karena merencanakan bisnis sangat penting bagi pelaku usaha agar usaha tetap berjalan stabil dan semakin sukses.
Berikut ini merupakan tujuan perencanaan bisnis yang wajib kita ketahui sebagai pengusaha. Yang pertama, memastikan bisnis berjalan sesuai visi misi. Memastikan usaha dapat berjalan sesuai visi misi perusahaan agar tidak melenceng dari tujuan awal. Selain itu, adanya rencana bisnis membuat perusahaan bisa meninjau kembali aktivitas usahanya secara berkala sebagai bahan analisa dan evaluasi. Yang kedua itu, tujuan perencanaan bisnis adalah membantu kita untuk mengetahui berapa sumber daya yang sebenarnya diperlukan dan menjalankan bisnis operasional. Tak hanya itu, rencana bisnis memberikan gambaran kepada kita sebagai pebisnis secara jelas terkait kebutuhan sumber daya manusia dan keahliannya. Dengan demikian, pribadi dan tim akan punya pedoman menentukan berapa budget dibutuhkan guna mengkaji sumber daya tersebut. Yang ketiga, tujuan perencanaan bisnis adalah membuat estimasi kapan usaha kita menghasilkan profit, sekaligus strategi agar target tersebut tercapai sesuai timeline. Dengan demikian, kita dan tim akan semakin termotivasi bekerja lebih keras guna mencapai tujuan karena tahu kapan target tersebut dapat diperoleh. Dan yang terakhir, tujuan perencanaan bisnis adalah untuk melakukan evaluasi rencana yang sebelumnya dijalankan. Apabila dalam eksekusi rencana sebelumnya terjadi kendala, kita dapat memasukkan solusi di rencana bisnis berikutnya agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Rencana bisnis terdapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada konsep bisnis. Pada bagian ini terdiri dari struktur bisnis, produk atau servis, dan perencanaan yang dibuat bisnis kita akan menjadi sukses. Yang kedua itu ada bagian pasar. Bagian ini menggambarkan dan menganalisa tentang pelanggan potensial. Jadi, kita sebagai pebisnis harus menganalisa siapa, di mana, dan juga apa saja yang membuat pelanggan kita menjadi membeli. Kita juga harus menggambarkan kompetitor serta bagaimana cara untuk mengalahkannya. Yang terakhir itu ada bagian keuangan. Pada bagian ini berisi tentang laporan pendapatan dan arus kas, neraca, dan rasio keuangan lainnya. Bagian rencana bisnis ini biasanya memerlukan bantuan akuntan atau juga perangkat lunak spreadsheet yang baik. Rencana bisnis ini dapat membantu kita sebagai pemilik bisnis mencari jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, fasilitas atau peralatan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, menentukan lokasi atau tempat usaha yang tepat, menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan, memahami kompetensi yang ada, mengetahui keunggulan perusahaan dengan kompetitor sehingga dapat memanfaatkannya. Setelah membahas pengertian perencanaan bisnis dan tujuannya, kali ini kita akan mengulas beberapa tipe perencanaan bisnis, yaitu yang pertama ada rancangan operasional. Rancangan operasional adalah rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait jalannya suatu perusahaan. Rancangan tipe ini dapat diganti bila hasilnya kurang efektif. Salah satu contoh perencanaan bisnis operasional yaitu seperti pembuatan standar operasional prosedur yang dapat disingkat dengan SOP. Selanjutnya ada rancangan. Rancangan adalah rencana bisnis yang panjang yang jelas, nilai-nilai perusahaan dan sebagainya. Selanjutnya ada rancangan taktis. Selain rancangan strategik, dibutuhkan pula perencanaan taktis guna merealisasikan strategi yang sudah direncanakan. Contohnya, perencanaan bisnis di bagian taktis, misalnya cara-cara teknik guna menerapkan strategi pemasaran, peran dan deskripsi kerja untuk satu posisi dan sebagainya.
Yang terakhir ada rancangan jangka panjang. Rancangan jangka panjang adalah tipe rencana usaha yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 tahun. Tujuannya perencanaan jangka panjang ini adalah guna memproyeksikan keberhasilan perusahaan dengan skala yang lebih besar. Contohnya rancangan bisnis jangka panjang misalnya mencapai visi misi, go internasional, mencapai IPO, dan sebagainya. Masuk ke pembahasan 2 pada materi kelayakan dan kematangan suatu rancangan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis merupakan suatu studi yang dilakukan seseorang di dalam perusahaan untuk mengukur layak atau tidaknya proyek yang dijalankan. Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan proses pengambilan keputusan mengenai proyek yang dijalankan dan juga untuk mendapatkan profit yang maksimal. Terfokus pada identifikasi potensi suatu masalah, baik itu bersifat kritis atau tidak pada bisnis yang terkait. Perlu dipahami di awal bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Manfaat studi kelayakan bisnis ini dapat dirasakan bagi pengusaha dan bagi pebisnis. Jika kita lihat manfaat yang dapat dirasakan oleh pengusaha, yaitu dapat membantu mereka saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Sedangkan bagi pebisnis, manfaat yang dirasakan yaitu hal ini penting untuk dilakukan di awal rencana agar meminimalkan atau mencegah dari kerugian. Selain itu, hasil studi dapat menaikkan tingkat kepercayaan investor yang ingin atau sedang berinvestasi di perusahaan atau tempat usaha tersebut. Seperti diketahui, investor adalah seorang yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dengan harapan uangnya berkembang. Selanjutnya, merealisasikan rancangan ide bisnis dapat dilakukan dengan memastikan ide bisnis sudah termasuk ide yang jelas atau belum, menguji ide bisnis untuk mengetahui seberapa besar demand dari produk, menentukan perencanaan sumber daya seperti biaya, pengetahuan, dan waktu, mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis, membuat daftar aktivitas bisnis dengan terarah, membuat target waktu untuk merealisasikan rancangan bisnis tersebut, mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis. Selanjutnya ada beberapa aspek dasar yang perlu diteliti ketika melakukan studi kelayakan bisnis, seperti aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum atau legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek teknis dan operasi. Untuk detail penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada aspek manajemen, aspek ini adalah aspek yang sangat penting untuk diteliti karena berkaitan dengan operasional bisnis atau usaha. Cakupan aspek ini adalah yang terluas dari aspek lain seperti terhubung ke keuangan dan sumber daya perusahaan. Pada aspek keuangan, modal adalah salah satu kunci sebelum memulai bisnis atau usaha. Proses perencanaan modal harus dilakukan sejak awal jika hendak melakukan perencanaan bisnis. Paling tidak, aspek yang perlu diperhitungkan adalah estimasi nilai proyek, bisnis atau usaha, proyeksi cash flow, dan profitabilitas investasi bisnis lainnya oleh investor, dan kelangsungan finansial proyek. Pada aspek hukum atau legalitas, legalitas bisnis di mata hukum menjadi salah satu yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Tujuannya adalah untuk meneliti tingkat keakuratan, kebenaran, keaslian, dan kesempurnaan dokumen bisnis tersebut. Lingkup legalitas dapat berupa izin lokasi, nomor pokok wajib pajak atau dapat disingkat dengan NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan atau disingkat dengan SIUP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin tempat usaha, dan surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini penting untuk diteliti karena terkait dengan dampak pada lingkungan sekitar tempat usaha itu berada. Dari sisi ekonomi, analisis dapat berupa dampak
pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan berdiri dan melakukan operasional. Dari sisi budaya, analisis dapat berupa bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis bagi aspek pasar dan pemasaran dapat membantu menjawab keresahan atau peluang pasar dari produksi milik perusahaan. Informasi ini sangat penting dan berguna bagi perusahaan agar kedepannya mereka dapat leluasa untuk mengembangkan produk yang ditawarkan. Paling tidak, informasi yang dianalisis meliputi potensi pasar, daya beli masyarakat, segmentasi, jumlah konsumen, dan situasi persaingan pasar. Dan yang terakhir, aspek teknis dan operasi. Aspek ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk memilih bisnis yang akan berjalan. Informasi yang dianalisis umumnya memuat tata letak perusahaan, lokasi perusahaan, gambaran produk, dan kemampuan produksi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan 3 dengan materi inovasi dan terobosan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, tentu saja kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan inovasi. Inovasi merupakan ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang investor, orang yang membuat inovasi. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Perusahaan yang gagal dalam berinovasi akan semakin terpukul dengan pesaing yang memahami nilai dari proses pengembangan dan pembaruan. Sukses yang berkelanjutan berarti pengembangan yang berkesinambungan dengan tetap bersikap kompetitif. Untuk tetap unggul, perusahaan harus terus menciptakan produk baru, pelayanan baru, dan cara baru dalam melakukan pekerjaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menciptakan terobosan dari kalangan karyawan. Namun sayangnya bukan hal mudah untuk mendorong karyawan untuk mewujudkan tujuan yang diidamkan. Dengan demikian, sebuah ide gagasan ataupun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ciri khas. Ciri khas utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru. Yang kedua, suatu ide yang memiliki hal baru. Ciri kedua dari sebuah inovasi adalah baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide ataupun gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan ataupun dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, ide bisnis yang terencana. Jadi ketiga dari sebuah inovasi adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Yang keempat, memiliki tujuan bisnis yang jelas. Ciri terakhir yang harus ada pada inovasi adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Inovasi haruslah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain. Inovasi dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inovasi yang terjadi karena sengaja atau bisa disebut dengan invention. Inovasi invention adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Yang kedua itu inovasi yang terjadi tanpa sengaja atau bisa disebut dengan discovery. Inovasi discovery adalah penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan.
Discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pebisnis untuk mendorong karyawan mereka agar lebih kreatif dan inovatif. Cara yang pertama yaitu ciptakan suasana yang mendukung. Menurut Sam Stern, 1977 mengidentifikasi elemen penting yang dapat menciptakan suasana dan membangkitkan semangat kreatif di segala level organisasi bisnis kita. Karena biasanya tindakan yang kreatif tidak terduga dan tidak direncanakan. Yang kedua, paradigma kreatif dalam perusahaan. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu program pembelajaran, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk belajar tentang proses kreatif baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan program pembelajaran kreatif, kerangka berpikir pegawai akan beralih bahwa kreatif bisa dilaksanakan oleh hampir semua orang. Sesi berbagi mengundang pembicara yang layak untuk mendorong daya kreatif sehingga mereka mencari jalan keluar dari masalah yang ada dalam bisnis tersebut. Atau dengan merekomendasikan buku yang memuat cerita nyata tentang kesuksesan dan kegagalan. Yang ketiga yaitu menciptakan hal untuk memancing kreativitas. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk lari dari rutinitas pekerjaan dengan melakukan kegiatan di luar kantor. Misalnya seorang eksekutif senior Nissan Amerika mengajak seluruh pegawainya untuk melihat pemutaran film perdana di siang hari, maka ketika mereka kembali ke kantor, mereka datang dengan banyak ide kreatif. Selanjutnya masuk kepada materi keempat dengan konsep mengembangkan usaha dan menembus pasar global sebagai materi penghujung presentasi. Langsung saja ke pengertian suatu usaha sebelum mengenal lebih jauh tentang bagaimana konsep mengembangkan usaha kita agar dapat menembus pasar global, kita harus memahami dulu apa sih pengembangan suatu usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, memotivasi dan kreativitas pada umumnya. Pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang di mana orang lain tidak mampu melihatnya. Menangkap peluang dan memulai usaha atau bisnis dan menjalankan bisnis dengan berhasil. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan usaha adalah suatu cara untuk proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi daripada kegiatan ekonomi dengan menggunakan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Subagio 2008, secara umum, pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua, pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara lain produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Selanjutnya, menurut Budiarta 2009, kita sebagai pebisnis untuk melakukan pengembangan usaha umumnya harus melalui tahap-tahap pengembangan usaha, yaitu tahap pertama harus memiliki ide usaha, karena awal usaha seseorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha.
Tahap kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang tahap ketiga, pengembangan rencana usaha atau bisnis plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha seharusnya dikembangkan oleh kita sebagai wirausaha adalah perhitungan proyeksi laba rugi dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha atau bisnis plan, para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. Yang keempat itu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah kita buat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan kita sebagai wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, kita diminta untuk mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan bisnis kita seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Memasuki pasar dengan jangkauan internasional memang tidaklah mudah. Selain banyaknya kompetitor, jangkauan konsumen yang terlalu luas membuat kita harus memastikan target pasar kita yang sebenarnya. Namun bukan berarti tidak mungkin. Pasar global masih memiliki potensi yang sangat baik bagi kita untuk memasarkan produk atau layanan. Pastikan kita ini memanfaatkan seluruh potensi dengan strategi yang matang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat 5 cara agar bisnis kita dapat menembus pasar global. Cara yang pertama, analisis pasar negara tujuan. Setiap pasar adalah unik dan tidak memiliki kondisi sama persis dengan pasar lainnya. Hal tersebut adalah fokus utama kita sebagai pebisnis yang akan melakukan penetrasi terhadap pasar global, mulai dari segmen tren hingga daya beli suatu negara harus dianalisa agar produk yang akan kita salurkan sudah sesuai kondisi pasar. Yang kedua, memanfaatkan jaringan internet dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Belakangan ini informasi berjalan dengan cepat sehingga batas geografis antar negara tidak lagi menjadi kendala. Istilah world without barrier atau dunia tanpa batas merupakan suatu keuntungan bagi pebisnis yang akan memasarkan produknya ke negara lain. Dengan memanfaatkan jaringan internet, kita dapat memasarkan produknya tanpa harus membuka toko fisik yang menelan biaya cukup tinggi. Yang ketiga, menjaga kualitas produk. Yang dimaksud bukan hanya quality control dari manufaktur, tetapi juga packingan hingga layanan purna jual yang disediakan oleh produsen, termasuk layanan pelanggan. Sebagai produk asing, maka calon pelanggan akan memberikan lebih banyak pertimbangan untuk memilih produk tersebut daripada produk lain yang sudah familiar. Yang keempat, bergabung dengan pengusaha lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mengadakan kerjasama baik dalam pengiriman, pemasaran, ataupun produksi. Selain itu, kita juga harus menggandeng mitra lokal, prinsipal di negara tersebut yang lebih memahami karakteristik pasar di negaranya. Dengan bergabung dengan pengusaha lainnya, maka perusahaan akan lebih kompetitif dalam menembus persaingan usaha di pasar global. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan prinsipal. Prinsipal merupakan perpanjangan tangan perusahaan untuk menjangkau pasar global. Tanpa adanya prinsipal sebagai mitra lokal, produsen akan sulit menembus pasar di negara tersebut.
Kerjasama bisnis antara produsen dengan prinsipal harus dijaga baik agar proses pemasaran produk dapat maksimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ketidaktepatan. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.